Saya Kokom Komariah akan memenuhi modul 3 KP2. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium dalam KI. Amilum yang ditetesi larutan iodium memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Jadi bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan iodium dan KI akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau biru. Untuk membantu agar warna itu dapat diidentifikasi secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan diuji tingkat karbohidratnya atau senyawa amilumnya ya teman-teman, menggunakan betadine sebagai pengganti iodium dalam KI-nya. Dan sekarang saya mencoba untuk meneteskan betadine tersebut ke dalam kumpulan nasi, lalu setelah itu saya meneteskan ke biskuit, setelah biskuit saya meneteskannya ke apel, lalu setelah itu saya meneteskannya ke irisan kentang, lalu setelah itu saya meneteskan ke putih telur yang sudah diiris sebelumnya, setelah itu saya meneteskan ke gula pasir, lalu meneteskannya ke tepung terigu, setelah itu meneteskannya ke margarin, ke tahu putih, dan juga ke pisang yang sudah diiris kecil ya teman-teman. Lalu setelah itu kita diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Lalu setelah 10 menit kita amati terlebih dahulu, kita perhatikan dan catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja yang telah dibuat. Dan kita buat kesimpulan tentang zat manakah yang mengandung amilum ya. Dan setelah itu saya mencoba untuk mencatatnya, dimasukkan ke dalam lembar kerja ya teman-teman. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak, dapat kita lakukan misalnya minyak goreng, jika bahan tersebut dipegang atau diraba maka akan terasa licin. Dan bila ditempelkan pada kertas koran, maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Nah, sekarang saya akan melakukan uji coba tentang lemak ini. Ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan dan juga saya sudah menyiapkan kertas coklat dari sampul buku. Ada 2 bagian yang akan dibuatkan untuk sampel dari percobaan air yang pertama dan yang kedua itu minyak. Berhubung saya di sini tidak ada pipet yang digunakan, jadi saya menggunakan sendok kecil saja ya teman-teman. Nah, yang pertama sudah dituangkan itu air dan yang kedua itu adalah minyak. Jadi kita tunggu dulu sekitar 10 menit untuk keduanya itu kering terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya air itu tentu akan menyerap dan minyak juga akan menyerap, tapi masih dalam keadaan kering. Nah, sekarang saya coba untuk menyorotnya dengan senter dan ini dijadikan sebagai nantinya itu pembanding dari bahan-bahan makanan yang akan diuji tingkat lemaknya. Di sini saya menyalakan api terlebih dahulu. Apinya kita buatnya di lilin saja ya teman-teman. Jadi api ini itu gunanya untuk mencairkan atau untuk melelehkan margarin yang terlihat masih beku untuk nantinya dioleskan atau nantinya dituangkan ke dalam kertas yang berwarna coklat yang tadi ya. Jadi kita tunggu dulu sekitar beberapa detik, tidak lama, lalu setelah itu kita tuangkan margarin yang sudah leleh, namun hati-hati karena margarin ini panas ya. Lalu setelah itu kita padamkan saja apinya karena sudah tidak diperlukan. Yang selanjutnya itu ada kemiri. Kemirinya tidak saya haluskan tapi hanya saya potek saja sehingga bagian dalamnya itu bisa kita oleskan ke kertas yang berwarna coklat. Kita oleskan kurang lebih 10 kali atau mungkin sampai keluar seperti cairan
Dan yang selanjutnya atau yang kedua, saya itu menggunakan daun seledri untuk bahan uji cobanya. Daun seledrinya kita gosok-gosokkan terlebih dahulu sama seperti yang tadi, sekitar 5-10 gosokan saja atau sampai ada air yang keluar dan terlihat di kertas yang berwarna coklat. Lalu selanjutnya ada potongan pepaya. Dan potongan pepayanya juga sama, kita gosok-gosokkan sekitar 5-10 kali atau karena pepaya ini basah jadi tidak usah terlalu banyak gosokannya juga. Dan yang selanjutnya ada jagung kering. Saya berusaha untuk menggosokkannya agar keluar airnya tapi ternyata tidak ada yang keluar. Untuk yang selanjutnya ada kacang tanah yang sudah dikupas terlebih dahulu sebelumnya. Lalu saya gosok-gosokkan juga ke kertas yang berwarna coklat hingga ada bercak atau ada yang menempel di kertas yang berwarna coklat. Untuk selanjutnya itu ada wortel yang sudah diiris tipis, sama caranya juga digosok-gosokkan juga. Dan yang selanjutnya itu ada susu UHT ya, saya menggunakannya itu susu UHT. Susu UHT-nya juga sama, tapi susu UHT itu tidak digosok-gosokkan ya teman-teman, hanya dituangkan beberapa tetes saja ke kertas yang berwarna coklat tersebut. Lalu biarkan susunya itu menyerap ke kertas yang berwarna coklat dan saya ratakan juga memakai sendok ya, supaya rata dan tidak menggumpal nantinya. Dan untuk selanjutnya ada santan. Santannya saya buka terlebih dahulu sedikit saja, lalu setelah itu saya tuangkan ke kertas yang berwarna coklat tersebut. Dituangkannya hanya sekitar beberapa tetes saja dan sama halnya seperti susu saya ratakan juga. Dan ya, untuk selanjutnya yaitu kita melihat terlebih dahulu, lalu kita mengamati satu persatu kertas coklat yang sudah kita tadi uji cobakan menggunakan beberapa bahan makanan. Karena di sini saya tidak ada singkong keringnya, jadi saya tidak menggunakannya. Jadi ada satu bahan makanan yang tidak saya uji cobakan, yaitu singkong keringnya karena sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini satu persatu kita lihat menggunakan cahaya senter sebagai pembandingnya. Tadi kita sudah membuatnya atau melakukannya pada dua kertas yang sudah tadi kita uji cobakan. Dan yang selanjutnya saya mengamati beberapa hasil yang sudah kita ambil atau yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita tulis hasilnya. Dan ya, ini adalah hasilnya. Nanti saya tuliskan di LKP yang saya buat nantinya untuk sebagai bahan laporannya. Dan di sini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.